kan? Betul. Kenapa banyak juga yang membahas tentang Imam Mahdi akan muncul di tanah Nusantara? Karena Kanjeng Nabi juga menyebutkan bahwa ini akan datangnya pasukan membawa bendera hitam dari timur. Nah ini timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana. Sampai. Alhamdulillah orang itu biasa dikumpulkan deui tetap deui nya silaturahmi. Alhamdulillah dipasang kesehatan sadayana. Amin. Ya, alhamdulillah nih. Ternyata beliau-beliau sekarang bisa berkumpul lagi nih di tempat saya, walaupun sederhana, mudah-mudahan memajukan konten-konten beliau ini. Sekarang kedatangan Pak Dadang. Ini baru muncul Benar, ini Nah, baru muncul kembali. Ini dalam misi Benar. berbagi. Ya, ilmu. Berbagi pengalaman juga. Betul. Berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Tapi ketika misalkan apa yang kita bahas itu berbeda, jangan timbul masalah. Betul. Jangan diambil emosi. Ya. Itu karena perbedaan ini adalah gambaran keseimbangan. Betul. Yang tentang saya bilang hitam dan putih. Itu kan perbedaan. Ya, jadi diambil positifnya saja ya. Betul. Nah, sekarang yang mau dibahas apa nih? Nah, kebetulan nih benar. ada yang mau dibahas. Boleh. Ini kan dalam Islam itu ada turun hadis ya tentang Imam Mahdi. Wih, berat nih pembicaraan. Tapi maaf, setiap orang mempunyai perbedaan pendapat. Ini kita hanya menanyakan pendapat saya itu kanan. versi saya. Betul, ini versi Pribadi. kanan. Betul. Imam Mahdi. Gimana? Itu kan ada yang turun di akhir zaman gitu. Mungkin Hadisnya, kemunculan hadis Kemunculan hadis itu. Imam Mahdi. hadis tentang akhir zaman. Ya, Ya kan kalau misalkan akhir zaman itu sebenarnya dari keluar atau dari Kanjeng Nabi Muhammad itu dianggap jadi nabi, itu kan nabi terakhir, itu nabi akhir zaman disebutnya, sampai sekarang juga akhir zaman, betul kan? Nah, kalau dalam hadis akhir zaman yaitu ada dua tokoh. Dua tokoh. Betul. Ada dua tokoh antagonis, juga Antagonis dan protagonis. itu oke kan, sama hitam dan putih ya. Tokoh yang dibilang dalam hadis akhir zaman itu yaitu tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Betul. Kan? Nah, dalam hadis itu digambarkan yaitu tentang kemunculan Dajjal, ciri-cirinya mata satu, itu kan, terus kalau secara fisik jelek gitu kan. Nah, mata satu itu saya juga pernah membahas bahwa segala sesuatu kita tuh jangan memandang sebelah mata. Memandang sebelah mata itu bisa diartikan jangan kita memandang dari sudut pandang tertentu, bukan. Jadi maksudnya nih sudut pandang ini, kalau saya misalkan ini membahas tentang ini, itu sudut pandang saya. Betul. Terus misalkan Mang Hadi membahas tentang Imam Mahdi, versi Mang Hadi, itu sudut pandang dia. Nah, itu pendapat perorangan. jadi, nah, yang disebut mata satu itu jangan sampai kita fokus ke sudut pandang satu. Kita harus luas sudut pandangnya, gitu kan? Global. Nah, jadi agar kita tuh bisa menyelaraskan perbedaan. Misalkan apa yang saya bahas itu berbeda, nah pelajari saja. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, itu untuk ibaratnya menambah yang
kita tidak ketahui, ibaratnya seperti itu dari filosofi mata satu gitu. Jadi jangan sampai kita terpatok dalam satu sudut pandang. Nah, Jangan terpatok dalam versi Kang In sebenarnya ya, awas tetap di jalur Siliwangi. Ya, sebenarnya kangen saya tuh harusnya tuh ada satu sosok lagi, Kang In lah pokoknya mah, tapi sedangnya berbulu dolar. ya itu kan rajin berburu dolarnya untuk bekal menikah katanya. Benar. Karena jodohnya itu sedang dia cari yang benar-benar sak dengan hatinya. Berarti bocah mencari jodoh. Bocah mencari jodoh. Nih Kang, gini, Imam Mahdi terdiri dari dua kosakata yang berbeda, tapi disatukan menjadi Imam Mahdi. Sebenarnya itu kan ada dua arti nih, Imam dan Mahdi. Ya. Nah, Imam itu menurut pandangan Kang Nan, apa itu, dan Mahdi itu apa juga pandangan menurut Kang Nan? Imam dan Mahdi. Betul. Gitu kan? Betul. Kita ambil contoh imam saja dulu yang gampang. Ya. Ketika kita sembahyang, sholat, kan di masjid itu berjamaah ada imamnya. Ya. Nah, makmum itu mengikuti imam. Benar. Kan seperti itu. Berarti apa? Nih ketika ada seseorang yang memiliki banyak jemaah, yaitu jemaahnya yaitu makmumnya yang mengikuti imamnya, yang ibaratnya si pemimpin. Gitu kan? Jadi imam itu menurut Kang Nan itu adalah pimpinan ya, pimpinan. pimpinan. Kan makmumnya boleh bisa anak buah, gitu kan? Betul. Terus bisa keluarga, Ya. gitu kan? Banyaklah istilah imam ini. Betul. Jadi komando lah ya, komandonya itu. nomor utama. Nah, Ya. tapi imam di sini imam yang memiliki petunjuk, yaitu Mahdi. Ya, imam ini yang memiliki petunjuk tentang apa? Tentang kebenaran siapa itu Tuhan. Bukan imam ibaratnya imam yang tentang Di jalur yang berbeda mungkin ya. jadi Jalur yang banyak sih kan imam itu. Jadi Betul. intinya masih si imamnya ini mengenal itu Tuhan. Betul. Gitu kan, makanya disebut Imam Mahdi. Dan kalau saya boleh jelaskan, yaitu tentang dalam hadisnya itu masih kan ada nih dalam hadisnya namanya seperti namaku, nama bapaknya juga seperti nama ayahku, Ayah. itu kan ya, kalau nggak Ya. salah di Pernah hadisnya. dengar. Nah, ini kan kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau begitu berarti kan itu kan kata Nabi. Betul. Kata Nabi itu seperti namaku dan seperti Nama bapakku. nama bapakku. Nah, kalau seperti namaku dulu ketika Kanjeng Nabi masih kecil atau ketika Kanjeng Nabi sebelum diangkat sebagai Nabi, betul nggak? Betul. Dan sebelum dianggap jadi Nabi juga beliau tuh banyak dimusuhi. Itu gambaran nama, bukan namanya Muhammad terus nanti Imam Mahdi itu namanya Muhammad, bukan itu. Kalau seperti itu kan banyak Iya. Muhammad ini Betul, nama-nama betul. orang, betul nggak? Karena nama orang itu adalah, kalau misalkan setahu saya nih, saya pernah diberitahu nama Muhammad itu adalah nama laki-laki terbaik di agama Islam. Nah, Setahu saya itu. Nah, kalau saya mengambil filosofi namanya itu, jadi sebelum orang-orang mengenal nama Kanjeng Nabi ini sebagai Nabi, gitu kan? Nah, itu tuh mereka tidak tahu bahwa nanti sosok Imam Mahdi ini, gitu kan? Betul. Kurang lebihnya mengalami hal yang serupa Sama. dengan Kanjeng Nabi ketika memperjuangkan kebenaran Iya. tentang ketuhanan. Iya. Gitu. Memang berat ya untuk memperjuangkan kebenaran itu, berat karena sekarangnya itu zamannya itu memandang sebelah mata. Iya, makanya kan Bener kan? ada dua tokoh Iya. di masa itu. Protagonis dan antagonis.
Benar. Di situ makanya ketika membuka menjelaskan sesuatu itu tidak dianggap, gitu kan. Perjuangan Kanjeng Nabi juga kan seperti itu. Betul. Yang dijelaskan dalam Quran, dalam hadis itu kan tentang pengalamannya, perjuangannya, gitu kan. Bukan perjuangan yang perang melawan ini, bukan betul. gitu kan. Tapi perjuangan itu di zaman sekarang tuh jangan sampai kita angkat senjata perangnya, tapi yaitu perang melawan diri sendiri. Gitu. Karena musuh terbesar adalah diri sendiri sebenarnya. Betul kan? Melawan hawa nafsu, melawan ego. Nah itulah musuh terbesar itu ada sebenarnya diri sendiri sebenarnya. Nah makanya kalau kita masih berpikiran apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi ketika mendirikan agama Islam tentang peperangan, melawan kezoliman, nah gitu kan, melawan kezoliman, melawan kekafiran, gitu kan, dengan cara perang fisik lah, gencatan senjata, kan? Nah jangan sampai seperti itu di zaman ini, gitu kan. Jangan sampai di negara kita tuh jangan sampai kejadian adanya, jangan sampai kejadian di negara-negara Arab sana, gitu kan. Karena di sana tuh ibaratnya mereka menganggap nanti Taliban atau ISIS itu malah menjadi pasukannya, pasukan Imam Mahdi. Betul. Nah jangan sampai kepikiran ke sana, gitu, karena peperangan ini itu sekarang tuh lebih ke diri sendiri. Jadi bukan perang gencatan senjata. Gitu. Ntar saya lihat-lihat itu Pak Dadang mungkin ada yang sedikit pertanyaan. Jadi gini, Pak Dadang itu sebelumnya itu kenapa beliau hadir bersama kita? Ada yang ingin dipertanyakan, yaitu dalam hadisnya Imam Mahdi itu ada surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Ada utama. Ya, yang utamanya. Kanjeng Nabi itu di akhir zaman, ketika Dajjal itu muncul, itu dalam hadisnya kita tuh harus berbanyak baca surat Al-Kahfi, terutama 1 sampai 10 gitu. Nah itu ketika Dajjal muncul. Betul. Nah sekarang kita ingin mengajak berpikir saja, gitu kan. Apa kita akan membaca Al-Kahfi setelah Dajjal muncul? Begitu enggak? Enggak kan? Karena masalah hadis dan Quran itu sebenarnya sebisa mungkin dari dini, bukan setelah muncul baru disuruh untuk melakukan pembacaan ayat-ayat itu. Itu kan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Iya. Kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan itu sementara kita nih tahu nggak Dajjal itu ada atau belum? Betul. Nah, ketika kita ingin mencari Imam Mahdi, kita cari dulu yang si antagonis ini. Cari dulu Dajjalnya. Udah ada apa belum? Gitu kan? Ada enggak Dajjal ini? Gitu kan? Ciri-ciri Dajjal itu tanda-tandanya kan apa? Jadi gini, Aman, yang tadi udah dibahas kan surat Al-Kahfi-nya. Nah, ciri-ciri kedatangan Dajjal. Ciri mungkin tanda ya mungkin tanda kan dalam kemunculan Dajjal itu tanda-tandanya yaitu pria jadi wanita, lain lelaki jadi awet jadi banci, gitu kan. Transgender lah ya. Bukan transgender. Ya tadi bisa lah termasuk sih. Tapi kan ibaratnya kalau kita berpikir ke sana itu terlalu mudah. Pria jadi wanita transgender itu terlalu mudah. Iya. Pria jadi wanita itu yaitu lebih ke manfaat hidup di dunia. Pria sebagai apa? Wanita sebagai apa? Betul. Jadi bisa berubah gitu aja. Iya, maksudnya begini, jadi pria itu tanggung jawabnya ketika sudah memiliki keluarga, itu kan? Itu tanggung jawabnya apa seorang pria? Itu kan menjadi imam, yang mencari mengais rezeki ya? Iya, mengais rezeki. Mungkin
menafkahi keluarga gitu kan. Nah kalau seorang istri kan mengurus rumah tangga. Nah sekarang kan kebanyakan kebalik tuh, Kembali yang cari nafkah para istri, para suami mengurus rumah tangga. Nah, kebanyakan sekarang juga sudah sampai begitu. itu Itu kan ke udah luar negeri. Iya. udah ciri itu salah satunya. Iya. Udah Karena ciri itu. kebanyakan sekarang gini, si istrinya itu malah menjadi pekerja asing di negara orang lain. Iya. Sedangkan suami hanya senang-senang Ya. di Ya kan rumahnya. itu sama aja. Ya, kan? seperti itu gambaran halusnya itu seperti itulah. Nah itu kan udah salah satu ciri. Jadi pertama gitu ya. Ya, Ibaratnya tandanya sudah termasuk ciri itu sudah ada. Bahwa dajjal itu sudah ada, karena ciri itu ada. Iya. Gitu. Nah terus gambaran penting yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi itu apa? Ketika bertemu Dajjal, di tangan kanan Dajjal membawa surga, di tangan kiri membawa neraka. Nah anjuran Kanjeng Nabi itu apa? Ketemu Dajjal itu kita harus memilih tangan kiri yang membawa neraka, karena isinya surga. Iya. Kalau di sini surga isinya neraka. Itu yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Nah, kenapa bisa menganjurkan seperti itu Kanjeng Nabi? Begitu kan? Iya. Nah, Betul. balik lagi ke ciri-ciri Dajjal, yaitu tentang mata satu. Kalau kita hanya memandang nih surga tuh begini, begini, kita tuh bisa tertipu dengan pandangan kita, dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita ibaratnya jalani gitu kan. Justru malah yang kita anggap negatif, justru itu yang bisa menyelamatkan kita. Betul. Karena yang disebut tangan kiri membawa neraka ternyata isinya surga. Surga. Nah itu tentang Dajjal ini. Benar. Karena kan kadang-kadang itu pandangan kita itu hanya memandang luarnya saja, belum tahu dalamnya seperti apa. Makanya ada ibarat itu just look of the cover. Jangan melihat covernya, tapi lihat dalamnya. Ayo oke. Apa? Jubah hideung, cantet tuh jerona hideung. Nah. Bodas, cantet tuh jerona bodas. Jadi Betul, intinya betul. intinya ayat Dajjal yang paling utama itu apa? Adanya Dajjal yaitu fitnah terbesar. Ya, fitnah terbesar itu apa? Kalau kita saling menuduh ini itu manusia sesama manusia itu udah biasa. Tapi fitnah terbesar Dajjal itu yaitu kita sudah fitnah pada yang maha kuasa, pada sang pencipta, yaitu pada Tuhan kita. Itu fitnah terbesar. Karena apa? Tujuan Dajjal tuh ingin diakui Tuhan. Iya. Jadi seolah-olah pandangannya itu tentang kita yang dipelajari, yang maksudnya tangan kanan ini membawa surga, Ternyata ternyata pinarakaan. Nah itu yang dimaksud ingin diakui Tuhan itu seperti itu gitu. Mungkin untuk pemikiran ke sana agak sulit ya mencernanya gitu. Nah intinya kan Dajjal itu ingin diakui Tuhan dan menyebarkan fitnah terbesar. Fitnahnya itu karena Dajjal ingin diakui Tuhan. Benar. Ingin diakui Tuhan itu bukan orang yang ingin menjadi Tuhan, bukan, tapi lebih ke pembelajaran, ke sistem. Kita ambil contoh tentang apa? Tentang orang-orang yang belajar agama, yaitu kebanyakan yang melihat itu sebelah mata tentang orang-orang ahli spiritual. Iya betul. Sudut pandang orang tentang apa yang namanya kemarin rame di gunung itu yang menendang saja. Nah itu kan memandang sebelah mata, seolah-olah yang dia pelajari itu dia yang benar. Nah itu yang disebut Tuhan ingin Dajjal ingin diakui Tuhan gitu. Karena Tuhan yang Maha Esa itu dengan banyak cara agar kita tuh ibaratnya kita tuh mau nyampe nih, ibaratnya ingin tahu Tuhan itu yang mana. Iya. Dengan banyak cara.
tidak dengan sudut pandang yang satu, yaitu menganggap Sajen itu musyrik. Nah, padahal kan belum tentu musyrik kan. Ya, Itu kan tergantung pernyataan. Iya. Iya, Kadang-kadang kan fitnah itu ada yang menduakan Tuhan, ada yang membedakan Tuhan, menduakan Tuhan. Nah, jadilah seperti ini. Ada yang namanya peran si protagonis dan antagonis ini di setiap manusia ini. Nah, seperti itu. Ada yang saling menuduh nih bahwa kamu nih sudah menistakan agama. Nah, yang seperti itu juga satu hal termasuk jebakan Batman. Bahkan Batman. Ya, Jebakannya Dajjal ini itu salah satu termasuk dalam kolom Dajjal yang diakui itu. Karena menganggap seseorang yang menuduh si A ini menistakan agama, nah yang menuduh si A inilah yang menganggap ajarannya yang paling benar. Itu yang yang disebut Dajjal ingin diakui Tuhan. Meskipun itu Islam, jangan salah. Dajjal itu cerdik, makanya fitnah terbesar. Kalau tidak cerdik bukan fitnah terbesar. Iya, betul. Ya, itu juga sebenarnya ada loh di dalam hadis itu kan yang tentang pas kemarin yang tentang itu. Iya. Padahal kan di situ saya lupa hadis di mana dan sudah dapat itu Tuhan itu mengizinkan sebenarnya karena kan kita itu bersaudara. Iya. Gitu. Yaitu kita tapi masing-masing kan tergantung kepercayaan masing-masing. Betul, kan? betul. Kita saling menghargai lah walaupun beda agama, beda kepercayaan. Kalau sudut pandang apa yang dikatakan Kanjeng Nabi tentang tangan kiri Dajjal yang terlihat bahwa neraka ternyata surga. Nih saja kita tuh anggap misalkan nih, oh itu musyrik, tapi kan menurut kepercayaan mereka itu bukan. Betul nggak? Betul. Itu berarti sudut pandang yang diberikan Kanjeng Nabi tentang tangan kiri Dajjal. Iya. Makanya tadi saya bilang pendapat seseorang itu selalu berbeda. Ya. Berbeda kan? Mungkin menurut orang itu sesajen itu adalah ini, tapi menurut kita sesajen ini gitu. Makanya itu pendapat itu selalu berbeda. Tapi saran saya tetap hargai juga. Jadi mudah-mudahan dalam pembahasan ini kan membuka pandangan, membuka pemikiran tentang ya salah satunya saja itu kan agar kita tuh tidak menganggap orang yang melakukan ibaratnya sering memberi saja. Betul. Kita tuh tidak menganggap itu satu kemusyrikan. Ya, betul. Kita kan belum tahu dapurnya, Iya. ibaratnya jangan sampai kita tuh hidup dengan fitnah. Nah, gitu kan. Nah, itu kan juga salah satu fitnah itu. Ini pembahasan sekarang ini sedikit serius karena jujur saya itu tertarik ini dengan pembahasan kali ini. Sebenarnya masih ada pertanyaan, cuma takut apakah masih bisa dilanjut atau boleh. Oke. Masalahnya tukang ngebodoran tuh ayah gitu loh. Saya jujur ini terlalu bawa suasana. Tapi kan begini, jadi ibaratnya kalau misalkan ada yang kita bawa bercanda ya bercanda, tapi kan ini masalahnya fitnah. Itu kan jadi fitnah itu kita lebih ke serius karena apa yang akan kita sampaikan itu masalahnya dengan fitnah, hubungannya dengan berketuhanan, kan masalah Dajjal ini. Dan Kanjeng Nabi di akhir zaman kan menyuruh perbanyak baca Al-Kahfi tadi yang ditanyakan pada Dan. Betul. Dalam Al-Kahfi itu saya ingin menjelaskan isi Al-Kahfi 1-10 yaitu pemuda yang ditidurkan selama 300 tahun lebih, gitu kan? Ketika pemuda itu dibangunkan, yaitu karena pemuda itu serasa ditidurkan itu seperti 2 jam sampai 3 jam atau setengah hari. Sejenak lah ya, rasa pemuda itu, betul. Kan? Nah, karena pemuda itu banyak pertanyaan, ibaratnya menanyakan lah ya. Menanyakan kita tertidur sudah berapa lama, nah gitu kan. Nah disitulah timbul pertanyaan antara pemuda ini, siapa yang tahu gitu kan. Semuanya bilang tidak tahu gitu kan, itu dalam ceritanya.
yang Al-Kahfi 1-10. Nah di situ mereka tuh berserah diri. Ya. Ya udahlah, kita serahkan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah itu yang maha tahu, Ya, katanya betul. begitu Ya. kan. Nah karena rasa pasrah itu pemuda itu diberi rasa lapar Ya, sama yang maha kuasa agar tahu nih tidurnya berapa lama. Diberi rasa lapar, dia tuh pemuda itu pergilah ke pasar untuk membeli makanan. Iya, Nah beli makanan ke pasar kan dibayar nih pakai uang. betul. Ternyata uang ini keluaran 300 tahun yang lalu. Nah itu baru tahu tidurnya sudah 300 tahun lebih katanya. Nah itu hanya sekedar diberi rasa lapar. Setelah kita pasrah kita tahu jawabannya. Betul. Nah kenapa intinya 1-10 saya bilang innalillahi, gitu kan? Ya, Ya betul. itu kalau kita sudah pasrah berarti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, gitu kan? Meskipun kita kebingungan, kita tidak tahu di masa itu tidak ada jam, hanya melihat matahari, gitu kan? Makanya timbul pertanyaan, kan merasa tidurnya sebentar. Nah, kenapa Kanjeng Nabi mengajukan ayat 1-10 ketika bertemu Dajjal, gitu kan? Betul. Nah, kita mau lawan sampai mana ini Dajjal? Tidak ada yang mampu melawan Dajjal ini. Iya. Karena Kanjeng Nabi sendiri juga tidak mampu beliau melawannya, gitu kan? Makanya kan dalam hadis itu makna dan artinya tentang Dajjal itu banyak. Nih ada pertanyaan lagi yang spontanitas. Apakah komunitas Dajjal itu membawa bendera hitam kah ataukah tanda? Bukan komunitas Dajjal. Jadi kalau bendera hitam itu lebih ke pasukan Al-Mahdi. Oh, saya Kalau salah. di hadisnya. Iya, jadi nanti saya lanjutkan dulu tentang Al-Kahfi. Oke. Jadi intinya ketika kita bertemu Dajjal itu kita harus pasrah. Nah, perbanyak baca Al-Kahfi itu, maksud Kanjeng Nabi itu kita tuh ingin banyak-banyak pasrah, berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ketika bertemu Dajjal kita tuh selamat, begitu, diberikan keselamatan. Iya. Nah seperti itu. Jadi tujuan Kanjeng Nabi menganjurkan Al-Kahfi terutama 1-10. Betul. Gitu. Jadi ayat Al-Kahfi terutama 1-10. Nah itu untuk ibaratnya ketika Dajjal muncul. Nah kalau menurut saya tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Salah satu tanda itu sudah terjadi. Ketika tanda itu jadi berarti emang sudah ada. Jangan menunggu tanda berikut. Tanda pertama udah jadi berarti udah ada. Sudah ada. Gitu. Kalau kita selalu menunggu sosoknya, mau kapan kita berubah, Iya. gitu kan? Betul. Kita tuh nggak tahu. Kita tuh ibaratnya manusia hanya diberi kemampuan apa, gitu kan? Hanya diberi akal dan pikiran juga rasa. Nah, akal dan pikiran juga rasa itu kita manfaatkan untuk mencari kebenaran tentang ketuhanan. Ya. Gitu kan? Betul. Dari Pancasila pun ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makanya Nusantara, Nusantara dunia. Nah, jadi Bisa tentang seperti itu. apa? Tadi Bendera. Ya, tadi saya pengen membahas masalah bendera dengan simbol atau warna hitam. Nah, simbol hitam. Jadi dalam hadisnya Betul. kan begini, penyelamat di akhir zaman itu yaitu pasukan dari timur yang membawa bendera hitam. Datangnya pasukan dari timur yang membawa bendera hitam. Bukan Mang Dadang yang menjahit, bukan. Ini. Yang dimaksud dengan bendera hitam itu apa? Bendera hitam. Pasukan dari timur membawa bendera hitam. Itu yang mengatakan siapa? Kanjeng Nabi. Nabi berada di mana? Di daerah timur. Daerah timur. Betul. Kalau di sini di mana? Di sini. Di barat. Iya. Karena kita sholat tuh ke kiblat juga arah barat. Iya. Jadi Kanjeng Nabi bilang timur itu bukan dari Arab sana. Berarti dari mana? Dari barat. Dari sini timur.
ini timur, bukan Arab timur. Ini timur. Ya, betul. kenapa banyak juga yang membahas tentang Imam Mahdi akan muncul di tanah Nusantara? Karena Kanjeng Nabi juga menyebutkan bahwa ini akan datangnya pasukan membawa bendera hitam Ya. dari timur. Nah ini timur. Iya. Kanjeng Nabi kan bilangnya di Arab sana. Karena kan banyak salah persepsi. ISIS adalah itu karena membawa bendera hitam. Ada lagi yang membawa hitam dari Taliban. daerah. Nah, karena membawa bendera hitam kebetulan. Nah, Dia gaya. maaf. Dia gaya Ya. membawa bendera hitam. Jadi gini, dari timur membawa bendera hitam itu yaitu akan menjadi satu sosok yang disebut kelak yang disebut Imam Mahdi itu. Pasukan dari timur itu akan datang membawa bendera hitam. Nah, hitam ini apa? Bendera ini apa? Betul. Kan seperti itu. Ya. Bendera ini kan ibaratnya simbol. Iya. Ya. Hitam ini apa? Hitam ini tentang warna elemen. Jadi simbolik. Bendera hitam ini simbolik tentang elemen warna hitam. Itu bendera simbol kan? Simbol. Karena bukan lambang, kalau lambang itu adalah Logo. logo. Nah, bendera hitam itu secara simbolik dari elemen hitam yaitu tanah. Tanah. Tuh. Tanah ini kalau manusia, gitu kan? Kalau manusia kita berasal dari mana? Dari tanah. Dari tanah. Kembali ke Nanti ilahi. Nah, dari tanah kembali ke tanah itulah arti dari bendera hitam. Hitam. Kenapa disebut pasukan penyelamat dari timur? Betul. Itu kan? Iya. Kalau dari timur ibaratnya nih, seseorang menjelaskan tentang inawi, tentang pasrah, tentang menyerahkan diri pada yang maha kuasa, yaitu dalam Al-Kahfi 1-10 juga, gitu kan? Apa? Itu berarti sudah mengenal dengan dalam siapa itu Tuhan. Betul. Dan kita tidak akan menganggap Dajjal itu Tuhan. Iya. Betul. Karena tahu paham kita dari mana akan kembali ke mana. Asalnya dari mana, kembali kemana. Nah, itu simbolik bendera hitam. Hitam. Oke. Mungkin ada lagi dari Pak Dadang atau Kang Adi yang mau bertanya? Pak Dadang, silakan. Saya menanyakan surat Al-Kahfi itu dibaca tiap hari nggak bisa? Nah, kalau baca Al-Kahfi itu sebenarnya bukan kita membaca, misalkan nih, misalkan nih, kok ada mereknya, kita baca nih mereknya apa, bukan begitu. Tapi yang maksud dibaca itu emang kita tuh baca biasa. Ya. Terus kan kalau kita orang Indonesia itu kan bahasanya Arab, diartikan ke bahasa Indonesia itu ada ceritanya, yaitu cerita yang tadi pemuda ditidurkan. Nah, kita cari inti sari cerita pemuda ditidurkan itu tentang apa. Nah, tadi udah saya jabarkan tentang tentang pasrah diri, akhirnya diberikan jawabannya yaitu tidur 300 tahun lebih. Iya. Nah, ibaratnya setelah pasrah kita tuh akan diberi keselamatan atau diberikan jawaban Iya. yang benar. Itu maksud Seperti diperbanyak itu. baca itu supaya kita tuh Banyak ya. Diperbanyak. dipahami Dipahami. inti sarinya kemana. Nah, itu Supaya yang kita itu banyak-banyak. memahami surat Al-Kahfi dari 1 sampai 10 itu apa? Bukan membaca ya. Iya. Membaca ayat surat Al-Kahfi 1-10 sampai kita hafal, bukan seperti Iya. itu. Karena kalau misalkan membaca Al-Quran itu sebenarnya untuk agama kita itu kewajiban. Kewajiban. Masa sekarang membaca Al-Qurannya itu 0, tapi membaca komik atau apa malah di luar kepala. Kebanyakan kan seperti itu. Misalkan begini,
ketika kita membaca Quran juga kan harus kita terapkan dalam kehidupan. Iya. Betul. Nah sekarang begini, Al-Kahfi 1 sampai 10 kita tahu nih intisarinya apa. Inalahi tetap pasrah, kita tinggal terapkan dalam kehidupan ini, kita pasrah saja. Nah itu kita sudah menjalankan perintah dalam Quran. Betul. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanyakan atau kurang paham, bisa tulis di kolom komentar. Benar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Nah, Karena dan untuk serem. benar. Sebenarnya kita itu mengharapkan itu banyak komennya. Nah, Karena ya itu betul. memotivasi untuk berkembangnya konten kita. Jadi intinya begini, komen atau like itu, Iya. kita tuh tahu survei lah. Nah, itu. Survei kita apa yang kita buat konten ini, yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk penonton. Nah, gitu. Jadi betul. Kalau penontonnya hare-hare ya saya juga bisa hare-hare. Ya. Jadi itu semangat mereka Benar, kontennya benar, jadi benar. sama hare-hare saya Iya. Jadi teman-teman, Kami tujuh-tujuh. udah bahasa Sunda. Cana anu positif, anu negatif, tajo. Berterima kasih saya banyak-banyak kepada seluruh penonton yang sudah mengembangkan konten-konten kita, terutama Kang Nan, Kang Adi, apalagi nanti ada kontennya Kang Iki ya, Kang Iki ya. Kibelekok. Tolong Mangin juga ada konten. Oh, ada. Ntar Jalan Siliwangi. Menuju Ya. jalan Siliwangi. ntar lihat dengan saya itu kontennya paling nantikan jangan lupa. Iya benar. Mungkin sekian dari kami. Tetap kekurangan dari kami mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah itu dia, benar kata Bunda Dorce pun seperti itu. Benar. Oke, Kang Adi silakan Ditutup. Sudah, kita sudah saja. Betul. Ini dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.